Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotaan saya sendiri Siti Wahidatus Sholihah, yang kedua Asna Aisyah, yang ketiga Agus Setiawan, yang keempat Vita Dwi Ariyanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. KD 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak dan manusia secara benar. 2. Melalui kegiatan praktikum pembuatan model sederhana alat gerak manusia, siswa dapat mengidentifikasi jenis tulang dan fungsinya secara tepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai tulang dan juga otot. Untuk tulang yaitu terdiri dari bentuknya, jaringan penyusunnya, dan juga letaknya. Untuk tulang yang terdiri dari bentuknya itu ada tulang pipih, pipa, dan juga pendek. Untuk jaringan penyusunnya yaitu terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Dan untuk jenis tulang berdasarkan letaknya yaitu terdiri dari tulang badan, tulang tengkorak, dan juga tulang gerak. Untuk fungsi-fungsi tulang itu sendiri yaitu antara lain dari tulang hasta yaitu menyongsong struktur dari lengan bawah bersama tulang pengupil. Untuk tulang atas yaitu berfungsi tempat menjalannya pembuluh dan juga saraf. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi tulang yaitu dari fungsi tulang pengupil, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, tulang kering, tulang paha, dan lain-lain. Lalu manfaat organ gerak yaitu dari pengertian gerak sendiri yaitu perubahan posisi. Manfaat dari organ gerak yaitu sebagai berikut: sebagai penegak tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot, dan lain-lain. Untuk otot manusia, macam-macam otot gerak manusia yaitu gerak meluruskan, gerak menekan, gerak memutar, gerak mematahkan, gerak membengkokkan, gerak mendekatkan, dan lain-lain. Untuk macam-macam dari otot yaitu dari otot polos yaitu bentuknya gelondong, letaknya terletak pada organ tubuh. Ciri-cirinya bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam, dan memiliki satu inti sel berbeda di sel bagian tengah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu otot lurik, bentuknya silindris, melekat pada rangka. Ciri-cirinya bekerja secara sadar dengan perintah otak dan cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu otot jantung, yaitu berbentuk silindris, terletak pada jantung. Ciri-cirinya yaitu otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, dan lain-lain. Saya Agus Setiawan akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Model pembelajaran yang kita gunakan adalah Project Based Learning dengan tahapan pembukaan, penentuan pertanyaan mendasar, perancangan langkah-langkah, penyelesaian proyek dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek, dan yang terakhir adalah evaluasi proses dan hasil proyek. Kemudian, metode pembelajaran yang kita gunakan adalah dengan pengamatan, tanya jawab, penugasan, diskusi, dan ceramah. Media pembelajaran yang kita gunakan adalah buku, teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, gambar tentang organ gerak hewan dan manusia, dan video pembelajaran organ gerak manusia.
Sumber belajar yang kita gunakan yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 5 SD dengan tema organ gerak hewan dan manusia kelas 5. Kemudian, penilaian dan evaluasi meliputi 1. Penilaian sikap, 2. Penilaian pengetahuan, dan yang ketiga, penilaian produk model sederhana alat gerak manusia berupa wayang. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Vita Dwi Arianti. Di sini saya akan membahas tentang kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ada 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, yang pertama ada tahapan pembukaan, yaitu kelas dimulai dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Setelah itu, sebelum memulai pembelajaran, guru menyapa siswa dan mengecek kehadiran siswa. Siswa merespon sapaan guru dan mengangkat tangan jika namanya dipanggil sebagai tanda absensi kehadiran siswa. Guru memberi pertanyaan terkait materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya sebagai bentuk evaluasi, dan siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Setelah itu, guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti, terdapat tahap penentuan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, guru memberikan pertanyaan mendasar mengenai materi hari ini, yaitu organ gerak pada manusia. Kemudian, siswa menjawab pertanyaan dari guru. Setelah itu, guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Setelah itu, siswa berkumpul sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk oleh guru. Setelah siswa berkumpul, guru meminta siswa untuk membaca teks tentang organ gerak pada manusia yang terdapat pada buku siswa. Setelah itu, siswa membaca teks tentang organ gerak pada manusia. Pada tahap ini, siswa mengamati. Kemudian, guru bertanya ke siswa terkait teks yang telah dibaca. Setelah itu, siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru terkait teks yang telah dibaca. Kemudian, guru mengarahkan siswa untuk membaca dan memahami buku siswa sebagai bahan siswa untuk mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi. Kemudian, siswa membaca dan memahami materi yang terdapat di buku siswa untuk mengumpulkan informasi. Tahapan selanjutnya yaitu perancangan langkah-langkah. Pada tahap ini, guru menjelaskan rancangan proyek yang akan dikerjakan siswa, yaitu membuat model sederhana alat gerak manusia berupa wayang, dan siswa memperhatikan penjelasan guru. Kemudian, guru menampilkan video tentang langkah-langkah membuat model sederhana alat gerak manusia berupa wayang, dan siswa mengamati video tersebut. Pada tahap selanjutnya yaitu penyelesaian proyek dan monitoring guru. Pada tahap ini, guru mendampingi siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa secara berkelompok merancang tahapan penyelesaian proyek serta alat dan bahan yang akan digunakan. Dan guru memantau perkembangan kegiatan siswa. Lalu siswa mengkonsultasikan tahapan penyelesaian proyek kepada guru. Pada tahapan selanjutnya yaitu penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek. Pada tahap ini, guru memandu aktivitas siswa dan melihat kemajuan setiap kelompok. Setelah itu, siswa secara berkelompok menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga mereka benar-benar mengerjakan proyek tanpa membuang waktu yang sia-sia. Dalam kegiatan ini, guru meminta siswa untuk menyusun laporan dan presentasi hasil proyek kerja kelompok. Setelah itu, siswa secara berkelompok memulai membuat model sederhana alat gerak manusia berupa wayang dari bahan kardus bekas dan kertas HVS putih yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, siswa menyusun laporan kelompok dan mempresentasikan hasil proyek kelompoknya.
Nah, sekarang sudah sampai pada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, terdapat tahap evaluasi proses dan hasil proyek. Pada tahap ini, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kemudian, guru membagi soal post-test secara individu sebagai bentuk evaluasi. Setelah itu, siswa mengerjakan soal post-test secara individu sebagai bentuk evaluasi siswa tentang pemahaman pada materi pembelajaran hari ini. Setelah selesai, guru memberikan kesempatan bertanya tentang materi hari ini, dan siswa yang belum paham tentang materi ini bisa bertanya kepada guru. Setelah itu, bersama-sama guru dan siswa menyanyikan salah satu lagu nasional daerah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Kemudian, guru bersama siswa berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran yang dipimpin oleh salah satu siswa. Setelah berdoa, guru mengucapkan salam dan siswa menjawab salam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.